5. Konfusius 551 sebelum Masehi sampai 479 sebelum Masehi. Filsuf besar Cina, Konfusius, merupakan orang pertama yang mengembangkan sistem kepercayaan yang menjadi sintesis ide-ide dasar rakyat Cina. Filosofinya berdasarkan pada moralitas pribadi dan konsep pemerintahan yang melayani rakyat dan memimpin dengan teladan moral, meresap dalam kehidupan dan budaya Cina selama lebih dari 2000 tahun. Dan setelah memengaruhi cukup banyak orang di muka bumi ini. Konfusius lahir pada sekitar tahun 551 sebelum Masehi di negara bagian kecil Lu, yang saat ini merupakan provinsi Shantung di timur laut Cina. Ayahnya meninggal ketika dia masih muda. Konfusius dan ibunya pun tinggal dalam kemiskinan. Sebagai seorang pemuda, sosok yang kelak menjadi filsuf itu bertugas sebagai pejabat pemerintah rendahan, tapi mengundurkan diri setelah beberapa tahun. Dia menghabiskan 16 tahun berikutnya sebagai pengajar, mengumpulkan cukup banyak murid yang tertarik dengan filosofinya. Ketika berusia sekitar 50 tahunan, dia dianugerahi posisi tinggi dalam pemerintahan Lu. Tapi setelah sekitar 4 tahun, musuh-musuhnya di istana merekayasa pemecatannya dan bahkan mengusirnya keluar dari negara bagian itu. Dia meluangkan 13 tahun berikutnya sebagai guru kelana, dan 5 tahun sebelum wafatnya, dia kembali ke kampung halamannya. Dia meninggal pada 479 sebelum Masehi. Konfusius sering dipuji sebagai pendiri sebuah agama, namun penggambaran ini tidaklah akurat. Dia sangat jarang merujuk pada salah satu konsep yang maha kuasa, menolak membahas kehidupan sesudah mati, dan menghindari segala bentuk spekulasi metafisik. Pada dasarnya, dia adalah seorang filsuf sekuler yang tertarik dengan moralitas dan perilaku dari sisi pribadi maupun politik. Dua sifat paling penting menurut Konfusius adalah Zhen dan Li, dan orang-orang hebat menggunakan dua sifat ini untuk memandu diri mereka. Zhen sering diterjemahkan sebagai cinta, namun yang mungkin lebih tepat adalah kemurahan hati bagi sesama manusia. Li menggambarkan kombinasi antara perilaku-perilaku, ritual, adat, etika, dan kelurusan tindakan. Pemujaan terhadap nenek moyang, agama dasar masyarakat Cina jauh sebelum masa Konfusius, diperkuat oleh penekanan yang dia letakkan kepada kesetiaan antar anggota keluarga dan rasa hormat kepada orang tua. Konfusius juga mengajarkan bahwa rasa hormat dan kepatuhan harus dimiliki seorang istri kepada suaminya dan rakyat kepada penguasanya. Tapi orang bijak Cina ini tidak menyetujui tirani. Dia percaya bahwa negara berdiri untuk kepentingan rakyat dan bukan sebaliknya. Dia juga berulang kali menegaskan bahwa seorang penguasa harus memerintah dengan teladan moral dan bukannya dengan kekerasan. Salah satu doktrinnya adalah variasi kecil dari Golden Rule. Apa yang Anda tidak ingin orang lain lakukan kepadamu, jangan kau lakukan kepada orang lain.
Cara pandang dasar Konfusius sangatlah konservatif. Dia percaya bahwa zaman keemasan sudah berlalu dan dia mendesak penguasa dan rakyat untuk kembali pada standar moral lama. Tapi kenyataannya, idealisasi Konfusian tentang pemerintahan yang berdasarkan teladan moral tidak pernah dilakukan di Cina pada masa-masa sebelumnya. Karena itu, Konfusius lebih merupakan seorang reformis inovatif daripada yang pernah diakuinya. Konfusius hidup semasa dinasti Zhou, masa keemasan kaum intelektual Cina. Penguasa masa itu tidak menerima programnya, tapi setelah wafatnya, ide-idenya meluas ke seantero negeri. Meski begitu, dengan bangkitnya dinasti Qin pada 221 sebelum Masehi, Konfusianisme mengalami masa-masa buruk. Kaisar pertama dinasti Qin, Xin Huangdi, bertekad menghapuskan pengaruh Konfusius dan memutuskan ikatan dengan masa lalu. Dia memerintahkan pelarangan ajaran-ajaran Konfusian dan pembakaran semua buku Konfusian. Upaya ini tidak berhasil, dan saat dinasti Qin runtuh beberapa tahun kemudian, kaum terpelajar Konfusian kembali bebas mengajarkan doktrin mereka. Selama dinasti berikutnya, Han 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, Konfusianisme ditetapkan sebagai filosofi resmi Cina. Mulai dari dinasti Han, para kaisar Cina pelan-pelan mengembangkan praktik memilih pejabat pemerintah melalui ujian-ujian pegawai negeri. Dalam perjalanan waktu, ujian-ujian ini akhirnya didasarkan pada pengetahuan tentang karya-karya klasik Konfusius. Karena masuk ke dalam birokrasi pemerintah merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kesuksesan keuangan dan prestis sosial di Kekaisaran Cina. Ujian-ujian pegawai negeri ini sangat penuh persaingan. Dengan begitu, selama bergenerasi banyak pemuda paling cerdas dan ambisius menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari secara mendalam karya-karya klasik Konfusius. Dan selama berabad-abad, seluruh administrasi sipil Cina beranggotakan orang-orang yang cara pandang dasarnya dipengaruhi oleh filosofi Konfusian. Sistem ini bertahan di Cina dengan beberapa kali interupsi selama kurang lebih 2000 tahun, sejak 100 sebelum Masehi sampai sekitar 1900 Masehi. Tapi Konfusianisme bukan sekedar filosofi resmi pemerintahan Cina. Idealisme Konfusian diterima oleh mayoritas rakyat Cina. Selama lebih dari 2000 tahun, pengaruhnya sangat terasa dalam kehidupan dan pemikiran mereka. Ada beberapa alasan mengapa daya tarik Konfusius begitu besar bagi rakyat Cina. Pertama, dia sendiri terkenal tulus dan integritas pribadinya tidak tercela. Kedua, dia orang yang moderat dan praktis, serta tidak menuntut apa yang tidak sanggup orang lain lakukan. Walaupun meminta orang untuk bersikap terhormat, dia tidak menuntut mereka untuk hidup suci. Dalam hal ini dan hal-hal lainnya, dia mencerminkan temperamen praktis masyarakat Cina, dan ini mungkin merupakan kunci kesuksesan luar biasa dari ide-idenya di Cina. Konfusius tidak meminta mereka untuk mengubah dasar hidup mereka. Dia hanya menegaskan kembali dalam bentuk yang jelas dan mengagumkan ide-ide tradisional mereka.
Mungkin tidak ada filsuf dalam sejarah yang begitu dekat dengan pandangan fundamental penduduk negerinya seperti halnya Konfusius. Konfusianisme yang menekankan kewajiban individu ketimbang hak-hak mereka mungkin akan terasa agak kuno dan tidak menarik diukur dari standar barat masa kini. Meski begitu, sebagai filosofi pemerintahan, Konfusianisme terbukti sangat efektif dalam praktik-praktiknya. Dinilai berdasarkan kemampuannya menjaga kedamaian internal dan kesejahteraan. Selama 2000 tahun, Cina merupakan wilayah dengan pemerintahan terbaik di muka bumi. Idealisme Konfusius yang sangat berakar pada kebudayaan Cina tidak begitu berpengaruh di luar Asia Timur. Meski begitu, idealisme ini punya pengaruh yang kuat di Korea dan Jepang, yang sangat terpengaruh oleh kebudayaan Cina. Pada masa kini, Konfusianisme berada dalam masa kegelapan di Cina, dalam upaya untuk memutuskan semua kaitan dengan masa lalu. Pihak komunis Cina dengan bersemangat menyerang Konfusius dan doktrin-doktrinnya. Bisa jadi masa pengaruhnya terhadap sejarah hampir usai. Tapi di masa lalu, ide-ide Konfusius terbukti mengakar begitu dalam di Cina, dan kita tak boleh terkejut jika Konfusianisme bangkit kembali di abad mendatang.